Tapi nggak tahu ya, heran kita di PSSI ini, kita kalau udah main di Semen Padang rata-rata nggak dipanggil PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama Firdaus Abi. Ini pertama kali saya duduk santai dengan sosok ini. Sosok yang dulu, nah ini kita bercerita dulu ya, sebelum saya kenalkan. Walaupun sebetulnya kalau sudah dilihat wajah sosok ganteng ini, saya yakin khusus pecinta sepak bola di Sumatera Barat kenal beliau. Tapi saya belum kenalkan. Ketika beliau mulai bermain di Semen Padang, saya sebetulnya sudah nonton tahun 86 kalau tidak salah beliau memulai. Saya nonton di Stadion Imam Monjol. Lalu kemudian ternyata kami dipertemukan ketika beliau masih main, saya jadi wartawan olahraga. Lalu kemudian selesai beliau bermain, kemudian sempat menjadi pelatih Semen Padang. Kemudian karena tugas dan segala macam tidak pernah bertemu lagi. Hari ini kami berkesempatan bertemu bersilaturahmi di kediaman keluarga beliau. Namanya, coba tebak siapa? Ya, Trisno Afandi. Saya biasanya manggil Mas Tris. Dari mana asalnya saya juga tidak tahu sejak kami masih dipertemukan di lapangan. Mas Tris, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mana Mas? Mana aja selama hilang Mas? Sebagai karyawan PT Semen Padang, saya kan mengikuti komitmen waktu pertandatanganan waktu jadi karyawan, bersedia ditempatkan di mana saja. Sekarang di mana di tempat? Saya sekarang di Banda Aceh. Jadi ditempatkan di Banda Aceh. Di Banda Aceh semenjak tahun 2008. 2008. Medio 2008 Juli tepatnya kan. Sampai pensiun saya di Banda Aceh. Sekarang masih di Banda Aceh? Alhamdulillah saya sudah tetap di Banda Aceh. Tidak pulang kampung? Karena kampung saya pun di Siantar kan dekat juga kan. Kalau satu malam aja. Nama provinsinya aja ya? Berbeda. Mas, oke Mas. Kita tidak bicara soal pensiun Mas. Mungkin bisa berbagi dengan Dusun Firdaus Abi sampai Mas berlabuh ke Semen Padang tuh bagaimana ceritanya Mas? Ya kemungkinan gini ya, waktu Porwil atau Prapon tahun 84 saya kan ikut tim Sumut yang pertama kali main di Gor Agus Salim ya. Saya cadangannya almarhum Bang Ponderin Meka. Cadangan iya. Meka? Iya, tahun 84 itu ya. Kiper legendaris Indonesia. Mungkin di situ mungkin salah satu tele scouting dari Semen Padang mungkin melihat atau kebetulan waktu itu Pak Suatman mungkin kan pelatih Sumbar ya waktu itu. Dan setelah itu saya pulang, waktu itu saya masih bekerja di BNI 46 Medan. Waktu saya pulang dapat kunjungan dari manajer Semen Padang almarhum Pak Suemi Irwan. Dia pertama katanya ya informasinya dia mencari seorang kiper yang muda katanya kan. Waktu itu saya masih umur sekitar 20 tahun. Jadi dia langsung ke Medan menanyakan di sekitar Kebun Bunga Medan ya. Di Kubu PSMS. Ketemu sama almarhum Zulkarnain Pasaribu. Dia bilang kalau cari Citres jangan di sini lagi, dia udah pulang ke Siantar katanya. Kebetulan saya kan klub di Bintang Utara juga. Berarti ditemukan oleh Daman di saat tim kemungkinan ya. Kemudian Pak Suemi lalu kemudian lanjut ke Semen Padang tahun 86 itu. Kebetulan saya masih kerja di BNI 46. Saya ditawari datang langsung Pak Suemi ke rumah bersama dengan wartawan senior kita, Jatako. Ke Siantar. Bersama dengan pimpinan Panin Bank yang di Siantar, kebetulan mantan pemain bola Pak Abdul Rahim, kawan baik Pak Suemi Irwan. Jadi dipertemukanlah kami. Saya waktu itu masih kepingin main bola karena di BNI kan izinnya sulit kan. Oke, saya milih ikut Pak Suemi. Itu ketika itu sudah status karyawan atau masih honor di? Baru magang. Baru magang. Baru pegawai baru. Tinggalkan
biasa kan orang dengan status karyawan bank itu kan sudah wah itu Mas. Kenapa Mas tinggalkan itu? Ya kita Lalu kena mengabdi untuk sepak ini bola? ya, karena Ya, sepak bola itu udah kayaknya udah sebagian hidup kita ya. ada pertentangan tuh atau teguran dari keluarga Mas, orang tua kayak atau segala macam? Saya rasa enggak, karena orang tua saya sangat mendukung dengan olahraga. Kebetulan kami 8 orang rata-rata olahragawan semua. Ketika 86 masuk itu siapa di Semen Padang gitu? Pak Suatman. Kiper dengan siapa? Kiper waktu Mas itu bersaing gitu. ada Jalpi sama Ruben. Yang udah duluan Ruben. Daripada saya hitungan berapa bulan Oh, gitulah. itu berarti ketika itu ada Jalpi sama Ruben. Berarti yang paling senior ketika itu Jalpi. Cerita lagi Mas, setelah di Semen Padang ini bagaimana persaingan ketiga penjaga gawang ini untuk bisa mendapatkan tempat di tim? Ya kita tunjukkan waktu pertama kan dedikasi waktu latihan kan kelihatan itu. Kebetulan waktu itu sih baru seminggu kita melawan Kramayuda. Baru bergabung sih. Iya. Langsung Lawan Kramayuda, saya pun nggak tahu waktu itu udah didaftar atau enggak, saya nggak tahu. Tapi waktu turun ke lapangan, saya dikasih baju, suruh ke lapangan bersama. Waktu itu main pertama Bang Jalpi ya. Bang Jalpi. Jalpi. Waktu Kramayuda kan lagi bagus-bagusnya. Iya. Itu pertama udah kalah 4-0. Kalah 4-0. 4-0. Saya tuh disuruh Pak Salman tes pemanasan katanya. Waktu itu kan asisten ada Bang Suwarno ya, Mendiang Suwarno, sama Pak Sofian Rai yang baru meninggal juga 2 hari yang lalu. Kan itu kan termasuk pelatih, asisten pelatih. Suruh pemanasan, babak kedua langsung turun. Ya. Langsung turun, di situ nggak tahu saya, entah gimana penampilan, saya bisa banyak menahan serangan-serangan pemain nasional dari Kramayuda ya. Malah kita bisa membalas 1. Tapi skornya terakhir 5-1 kita kalah. Kebobolan 1. Apa respon awal yang Mas Tes rasakan ketika itu? Kan kelasnya sudah berbeda di Prapon dan klub. Betul. Karena selama ini pun saya waktu itu kan sebelum ke Semen Padang udah di Persesi Siantar ya. Di situ saya memang udah biasa inti. Jadi saya pun waktu itu nggak apa kali kan. Nah, tapi kan atmosfernya beda. Memang beda. Karena saya belum pernah dilihat banyaknya penonton di Iman Bonjol antusiasnya gitu. Sampai Sentel Ban waktu itu nggak salah. Karena yang dilawan kan tim nasional semua kan pemainnya. Kipernya waktu itu Bonar Tobing ya. Kan nasional juga. Cadangannya saya Ediarto kan. Ediarto aja cadang. Iya. Betul. Dapat tempat pertama. Berapa lama? Setelah itu kan biasanya 3 hari berikutnya kan lawan Tuna Sinti. Ya. Langsung saya jadi utama. Ya. Alhamdulillah menang lagi kita di situ. Berikutnya lawan Warna Agung, alhamdulillah menang. Ya udah sampai akhirnya tempat ini sulit digeser oleh bukannya Mas Jalpi lagi. Kecuali saya sakit gitulah. Nggak tahu kita mungkin kepercayaan zaman ke saya. Alhamdulillah dia sangat percaya ya. Nah, mundur ke belakang Mas. Kan kalau dihitung untuk seorang pendatang baru kan prosesnya termasuk cepat itu. Seminggu langsung cadangan, main di babak kedua, main keduanya selang 3 hari, berarti kan kurang 10 hari sudah bisa jadi kiper utama. Proses Mas latihan di kampung mana gitu di Siantar. Ya kebetulan kan di Siantar abang saya kan kiper juga ya, yang senior di Siantar. Jadi kami sering berlatih berdua. Kebetulan di dekat rumah kami ada lapangan sekolah SMEA, itu ada lapangan kampung lah ya. Kami sering latihan berdua bersama-sama dengan anak-anak kampung kami yang di Siantar itu. Nah itu, jadi ya hampir tiap hari kami latihan berdua aja, tanpa guru ya, istilah. Tapi sebelum ada saya mengenal kiper pertama kali ada namanya di Siantar Buyung Ali namanya pelatih kiper. Cuma itu kan beda. Sering berdua aja sama abang. Kalau abang sampai tingkat mana main? Pernah main di PSMS? Pernah dipanggil Prapon. Sama kita saya bilang kebetulan dia kan karena kerja di BDN Bank Dagang Negara, izinnya sulit kan. Nah, sehingga dia mengundurkan diri. Waktu itu bukan mengundurkan diri, ada dicoret karena jarang mengikuti TC. Berarti beliau lebih memilih pekerja.
Karena jauh kan, Siantar Medan. Nah, dia di cabang Siantar. Coba Siantar. Mas, kemudian kan sudah malang melintang 86 sampai 2000 Sampai 2002. sampai 2002. Selama proses itu, Mas, apa hal-hal unik, menarik yang bisa Mas bagi ke kita-kita ini? Uniknya gini, menarik atau uniknya gini. Tim kita dulu kan tanpa bintang ya. Ya, Ya kan. Tapi seorang Pak Suatman Iman, Aji Suatman, bisa dia menyatukan dari berbagai daerah dan karakter yang berbeda, bisa menyatukan kita dengan sehingga Semen Padang disegani waktu itu. Iya, betul. Kita dari mana kita? Dari Padang sendiri banyak kan? Ya. Dari Medan, umumnya dari Medan, Aceh. Ada Mas Koraub dari Makassar. Ya, tapi sebagai besar 3 itu ya. Sumbar, Aceh, Sumut, Aceh, itu aja. Kemudian yang Sumbar itu banyak dari daerah Payakumbuh. Yang asli dari kota Padang mungkin cuma Abdal sama Weli ya. Ya, Yang di sini Payakumbuh, Delpi, Payakumbuh, ya kan? Padang Panjang, Aprius, Batu Sangkar. Iya. Dan ketika itu setiap orang ingin nonton, dia melihat anak-anak putra daerahnya. Iya. Sehingga ramai-ramai gitu-gitu. Memang ya zaman itu mungkin kalau Semen Padang mau main misal jam 4 itu toko jam 2 udah tutup ya kan, sekitar stadion ya, Pasar Raya. Itu ingat betul. Itu yang dari Batu Sangkar, dari Solo, dari mana kan nyewa bus ke stadion ya. Yang minimal kalau orang Batu Sangkar dia ingin nonton Aprius, dia cukup seperti apa Aprius, Payakumbuh begitu. Ingin nonton Delphi, Nel dan lain-lain. Jadi umumnya kalau yang apa di sini dari Payakumbuh banyak ya. 92, Mas ikut dalam tim? Ikut tim sampai 93 saya masih ikut dalam tim. Nah, 92 ini salah satu tonggak penting bagi perjalanan kita masih Galatama ya. Galatama. Juara liga itu dulu. Juara Piala Liga. Bang Suma waktu itu sponsornya. Ya, Bang Suma. Milo juga saya ingat. Itu kan turnamen apa? Resmi PSSI ya. Tapi kan bukan Piala Liga seperti Liga 1 Liga 2 sekarang ya. Bukan kompetisinya. Ya. Semacam anu lah ya. Piala FA di Inggris gitu lah. Piala FA di Inggris ya. Atau kalau sekarang kan Piala Presiden. Iya. Karena yang juara waktu itu dikirim ke Piala Winner Asia. Iya. Piala Winner Asia, juara liganya dulu, Mas. Di liga itu siapa kiper utamanya? Saya. Masih. Termasuk lama, sulit mengganti. Nah, kira-kira apa yang Mas lakukan, Mas, sehingga posisi Mas 86 sampai 92 masih bisa, kan termasuk lama tuh 86, 92, 93. Ya kita ini apa? Ya jaga kondisi otomatis ya. Itu latihan yang apa? Di samping kita latihan rutin, apa kita bisa misalnya mana kekurangan kita latihan sendiri. Kita apalagi kan dekat di lapangan kita, cuma melangkah aja. Dari rumah ke mes ya kan, cuma melangkah aja kan. Nah, kalau boleh tahu Mas, apa kekurangan seorang Tresno Avandi di masa jaya-jayanya dulu? Mungkin tendangan saya kurang kayak kiper-kiper sekarang ya. Shooting saya kurang. Tendangan gawang mungkin zaman saya mungkin saya paling buruk mungkin dibandingkan Ruben Jalpi mungkin jauh. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita kan kerjasama dengan pemain belakang, bisa bola out. Kita suruh mencoba Bang Warman waktu itu kan, ada waktu Endra M atau Endra Susilo. Oh berarti tendangan gawang? Dulu kan tendangan gawang kan rata-rata memang back yang apa? Oh jadi sehingga tertutupi ya? Tapi kalau sekarang jarang juga kiper tenang gawang dia. Ya main bola. Saja, ya. Karena kan peraturan sekarang kan makin apa ya? Supaya banyak gol mungkin ya kan. Nah, jadi kiper pun bebas untuk digulir dulu yang enggak lewat kotak lagi kan. Dan sekarang kan membangun serangan dari bawah. Jangan sudah jalan. Dulu zaman kita main kan bola atas ke Liga Inggris. Bola pegang, kalau bola hidup, bola pegang tendang langsung jauh. Taruh di
di garis. Ya, Nah, tendang gitu aja dulu. itu kelemahan. Ya, Tapi selain menyerahkan kepada back, proses memperbaiki sendiri itu udah berusaha kita, tapi memang itulah kelemahan saya memang nggak bisa sama nggak, sekali. bukan nggak bisa, tapi nggak jauh. Oh, nggak jauh. Nggak ya. Kira-kira kalau dipaksakan sampai setengah. Ada setengah sekali-sekali ya, sekali ya. Oh, iya. Tapi rata-rata mungkin nggak sampai garis tengah kalau dipaksakan ya. Sementara kiper lain rata-rata lewat garis Lewat, tengah, malah 34 Iya. 34 lapangan. Nah, kesan waktu juara dulu, juara 92 itu kembali Mas. Kita saja sama luar biasa ya. Kenapa? Kita dari persiapan itu udah banyak kendala. Dari masalah apa waktu transportasinya, apanya waktu itu penerbangan ke Surabaya kan sulit karena waktu bersamaan dengan hari libur. Oh, Jadi kita waktu pertama datang ke yang diberangkatkan dari sini diatur sama Pak Suatman, Ya. mana-mana pemain yang dibilang nggak bandel lah kan, Ya. gitu sampai nggak kemana-mana. Pertama datang 6 orang kita pemain yang bisa berangkat ya. Saya, Aspinal, Maskur, waktu itu Nil, bukan Abdal, siapa lagi? Bukan 6 orang waktu itu yang berangkat pertama. Besok kita mau main, tim belum datang. Karena masa penerbangan kan, tapi kita, besok main? iya, Hari ini belum sampai. belum sampai. Astaga. Jadi waktu itu diurus mendiang Bang London lah kan, akhirnya bisa berangkat mereka sampai jam 1 malam. Astaga. Nah, jam 1 malam kita latihan udah 2 hari nih di sana bercuma 6 orang, yang 6 orang ini Tidak cukup. ketemu sama lawan kita Petro satu lapangan latihan. Mereka beneran, mana tim kalian kan? Kami udah cemas juga kan. Waktu itu Petro masih ada Fahri kan, Ya. Remolatu kan. Ya, Remonat Nah, bintang timnas PSSI ya. 6, yang juara SEA Games kan. Itulah. Sampai pulang jam 1 paginya kita latihan apa untuk pemanasan. Pemanasan hotel. Jadi Pak Sulan bilang yang jam 1 tidur aja dulu dah. Oh, Akhirnya yang latihan masih 6 orang, iya. Oh, Yang- Supri satu lagi waktu itu datang. Ya, Reman. Jadi yang sudah saya ingin bayang kita datang 6 awal, kemudian kita latihan orang masih istirahat. Iya. Karena memang dia sampai di hotel itu jam 1 Jam 1 malam ya. Itulah jadi waktu meeting sebelumnya kan biasa meetingan jam 11 gitu kan. 1 jam sebelum makan. Nah, mereka bangun dia cuma tanya gini ya, yang siap main siapa? Oh, Iya, kalau memang nggak bisa main bilang nggak usah paksa ya, karena kalian pulang jam 1 malam katanya. Gitu aja. Nah, dikasih motivasi sama Pak Suatman kan. siapa Semua yang siap, semua siap, sama tunjuk. semua siap. Itulah dikasih udah meeting sebentar udah turun ke lapangan. Jadi ketika dinyatakan semua siap, baru Iya, pelatih menyusun timnya. iya, itulah kejiapan nggak tahu itu memang. Di lawan Petro. Lawan Petro. Lawan Petro tuan rumah 2 gol dicetak Taufik Yunus. Taufik Yunus. Pertama kita kalah 1-0 babak pertama, babak kedua bisa kita balas Taufik Yunus 2. Ya. 2-1 kan. Kita main betul-betul main pun jam 2 siang itu nggak salah. Kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 tuh. Kan gitu panasnya Gresik kan. Jadi main pertama lawan Petro. Petro. Kalah Petro 2-1. 2-1. Pertama bukan. Ya betul. Enggak. Pelita lawannya. Oh, Pelita. Pelita Jaya. Seri 1-1. Seri 1-1. Berarti kita datang pemain seri dengan Pelita itu pemain yang kurang tidur. Iya, itulah kan turun pertama Pelita. Besoknya main lagi sore. Lawan Enggak ada recovery, Bang. nggak ada. 2 hari betul-turut. Gawat. Karena tuan rumah kan Petro. Iya. Enggak, kan logikanya minimal Ada rest lah. 1 hari itu Nggak ada. sudah dianggap sudah tidak cukup juga sebetulnya kan. Ini seperti main anak SSB Mas. Ya, anak sekolah. Iya, terus besoknya menang. Itulah alhamdulillah kita menang, itu injuran time menangnya. Oh, Injuran time. Kena seri karena mereka main 1-1 juga Pelita Petro, ya, kita 1-1. Itu kan penentuan kita lawan Petro kan. ya. Akhirnya kena mecik seri babak pertama sampai habis 1-1, akhirnya injuran time. Itu Taufik Yunus 2 gol. Oh,
Oke, di situ juga. Itulah baru kita masuk final ya sama Arema. Arema mainnya dipindah ke Surabaya. Netral kan, karena Arema juara di juara grup di kandang dia ya. Walaupun dia pindahkan ke daerah netral katanya, Surabaya kan sebelahan Malang juga. Iya, masih Malang. Kita jauh. Waktu itu kita ketua umum PSSI kan Pak Juaranas ya. Manajer kita almarhum Pak ini apa ya? Mustamir Darwis. Tuh. Itulah kita dikasih waktu itu sebelum main kan dikasih Pak Juara datang sama Pak Rustam Gapur ya. Ngasih wewenang lah kan. Itulah kita dulu support dari manajemen juga bagus. Seluruh petinggi-petinggi selalu ada kita main sering bergantian datang mereka. Dari pimpinan tertinggi ya, tetap support kita. Itu sebagai motivasi kita juga kan. Nggak tahu kalau sekarang ini kan uang lebih banyak tapi nggak tahu kita. biar aja lah. Sampai ada anekdot, ini anekdot bukan anekdot dari Mas Tus ya. Ada anekdot di netizen kalau gagal besok bertahan di Liga 1 nggak kalah katanya. Saya tanya kenapa enggak Pak? Kan naik tuh dari Liga 1 ke Liga 2. Tapi kita tinggalkan tuh. Nah, di partai terakhir dengan Arema. Sebenarnya kita waktu partai terakhir kita kurang pemain. Abdal nggak bisa main dia. Sebelum pertandingan waktu selesai pertandingan lawan Pelita, Abdal udah Petro ya. Lawan Petro, Abdal tak akumulasi atau cedera. Saya kurang ingat juga. Yang digantikan itu Joni dipanggil. Joni kan nggak berangkat dia kan, karena dia sering cadangan, dia dipanggil ke Surabaya, dia langsung dimainkan. Nah, dulu kan tim itu semua serba maksudnya siapapun diturunkan siap. Ketika itu kalau informasi yang dapat udah cedera, tangan kalau tidak salah. Salah di tangan. Nah, lalu kemudian Mas, kan kita juara tuh 92 ya. Lalu menjadi wakil Indonesia ke Piala Asia ya. Sistemnya sistem gugur kalau main pertama baik, main kedua menang lawan wakil Vietnam. Kemudian main ketiga lawan Jepang. Yokohama Marinos. Cerita Mas pengalaman Mas. Yang kebobolan 11 di. Jadi gini, waktu Yokohama Mas atau Tony? Enggak, gini ya saya cerita. Awalnya kan itu kan pergantian pelatih ya. Dari Pak Suwarman ke Halilintar. Dan kebetulan waktu itu saya ada cedera lutut. Jadi kesempatan pertama main di sini sampai ke Vietnam itu Tony ya, Tony. Main di sini. Vietnam juga Tony ya. Kita kan di sini menang sisi gol istilahnya dulu ya, karena agregat. Main ke Yokohama gitu juga. Awalnya Tony. Dan waktu itu babak pertama udah 8-0. Saya masih ragu Mas Halilintar waktu itu ya, masih ragu saya bisa main. Tapi ditanyanya waktu sebelum babak pertama karena udah 8-0 ya. Terus bisa main? Siap Mas, kalau diturunkan saya siap, saya bilang. Akhirnya saya disuruh pemanasan, akhirnya saya main. Alhamdulillah di situ memang bombardir memang jauh kelas lah kita kan. Bombardir pemain-pemain Yokohama itu memang luar biasa. Dan kebetulan saya bisa. Bagaimana kelebihannya mereka? Memang semua hidup, semua lini. Malah kipernya bisa ngopi itu. Sampai si Pari bilang, kok nggak main dari tadi terus katanya. Ya kita kan nggak tahu kan strategi pelatih dan saya waktu itu kan kurang Ini menarik juga kipernya bisa ngopi. Iya memang dari garis itu nggak bisa kita lewati. Lewat garis. Memang jauh kelas. Karena waktu mereka ke sini ke Padang, mereka menurunkan pemain istilahnya pencadangan yang bawah ya, nggak ada satu pemain intinya. Gitu main kita ke Yokohama itu pemain nasional Jepang umumnya, dan satu pemain dari Argentina, pemain nasional ya, David Visconti sama Ramon Diaz. Kan sama Maradona itu main kaki kiri aja deh ya.
Sama kiper nasional Jepang. Semuanya pemain nasional kan. Waktu itu kan Yokohama juara Jepang. Dan ketika itu mereka sudah menggunakan pemain asing. Udah. Indonesia Belum ada. Kita tim di Semen Padang itu atau ada pemain pinjaman? Ada. Itu pemain asing kita Fahri. Pemain asing kita Fahri. Fahri Husaini. Itu sebenarnya kita Mas Tris pemain asing. Itu pun waktu itu gini, mungkin waktu kita pupuk Kaltim tahun 90 atau 91 ya. Mereka kan winner Asia. Meminjam pemain dari Semen Padang 2. Saya sama Muspadli. Inyong ya. Ada berapa bulan kami di Bontang itu kan dipinjam sampai berangkat ke Pakistan. Di Pakistan kita menang, di kandang juga menang. Tapi waktu berangkat ke Jepang, saya udah nggak boleh lagi sama Suatman. Itu karena masuk kompetisi ya. Kompetisi 92 ya? Yes. Enggak, sebelumnya. Iya, kalau kita main apa itu? 92. Iya. 91 lah. 91. Berarti ketika jadi pemain asing di PKT di Piala Winner itu turun, Mas. Waktu itu kita masih ada kiper dipercaya Salmon Kabere. Saya waktu itu kan kena mendampingi dulu kan. Tapi karena memang Suatman waktu itu ragu-ragu dia. Ragu melepas karena kompetisi masuk kan. Iya. Kayaknya nggak dilepasnya seluruhnya. Malah harinya pindah Mas Padli yang pindah ke PKT. Atau kalau misalnya full waktu Mas ke sana bisa pindah ke PKT? Saya jadi enggak, tapi saya pindah karyawan kan. Oh, sudah pindah karyawan. Marah lah dia. Nantinya. Mas, kan ada hal yang agak unik juga kalau di Semen Padang itu. Rata-rata generasi pertama mungkin sampai generasi ketiga, katakanlah itu kan proses jadi karyawannya cepat, Mas. Kalau sesudah itu mungkin sesudah 90-an itu mungkin tidak seperti yang di awal yang bermain sebelum 90-an. Enggak, sebenarnya waktu zaman kami juga ada seleksi kalau dia misalnya inti ya, itu diutamakan. Kayak Anton. Itu kan waktu zaman itu kan jarang main ya. Kecuali dia Pelego Kotanya sering top skor ya Anton. Tapi dia dibilang inti, tapi dia dibilang di atas cadangan lah gitu. Tapi masih sering main ya. Tapi semua kami waktu itu dapat prioritas kan. Waktu periode berikutnya kan jauh kali itu tahun 2000 baru muncul lagi jadi karyawan kan. Lalu kemudian Mas, yang juga momen ini momen menurut catatan saya saja. Kalau keliru saya mau dikoreksi. 96 Mas main di PSP. Membawa PSP ke divisi utama. Kalau dulu kan divisi utama namanya. Sementara masih berstatus sebagai orang Semen Padang. Karyawannya. Prosesnya? Iya gini, waktu itu kita ada berapa orang yang dianggap udah sepuh lah ya main bola di Semen Padang. Pertukaran pelatih dari 96 sebelumnya Jokan Pasaribu ke Edi Santoso. Nah, kan di situ Edi Santoso lebih cenderung dia banyak pemain muda yang dari Ragunan. Sebelum Edi Santoso ini Pak Yuswardi. Di situ kita udah mulai udah yang senior udah mulai dipinggirkan. Setelah masuk Pak Edi Santoso itu anak Ragunan rata-rata kan, dan dari Jawa. Kita kebetulan Pak Suatman percaya melatih PSP, Pak Suatman menampung kita semua, yang saya, Taufik Yunus, Delpi Adri, Abdul Aziz, yang kalau sebelumnya belum mati ya, masih kontak liga-liga masih bisa lah kan, tapi dianggap udah habis sama Semen Padang. Manajemen tim dianggap sudah habis. Itu termasuk yang dari luar udah Johnny Effendi, ada Tony Tanjung kan, Atmaja termasuk waktu itu kan dari Semen Padang juga kan. Pindahlah tim pemain PS segala Semen Padang ini ke PSP. Itu dicampur itulah di ramuan Pak Suatman, itulah kita yang sangat salut ya kan.
di PSP itu kalau dibilang kan keuangannya nggak sebagus Tidak sesehat Semen Padang. tahu gaji PSP waktu kami 150.000 per bulan tahun 96 150.000 per bulan, ya tahun 96. 96. 200 tapi dibagi di Panjar dulu 150 tiap bulan. Jadi 50 itu nanti setelah kompetisi. Nah, status gaji di Semen Padang gimana? Tetap hidup. Oh, masih tetap Karena hidup. memang resmi kita dapat dispensasi. Oh, oke. Itulah keuntungan kita di Semen Padang. Kalau pemain-pemain kita diperlukan di luar, kita diberi dispensasi penuh. Dispensasi penuh. Ah. Gaji tetap hidup. Tetap hidup. Itu enak. Itu makanya Mas sejak diangkat jadi karyawan main bola enggak Iya. pindah. Tapi tawaran untuk di tim lain pernah. Pernah waktu itu kayak itu tadi Persija. Persija. Tapi Persija Pak Suarman nggak ngasih. Karena memperkuat PSP aja dulu. Persija minta, Suarman minta, Suarman minta juga. Iya. Saya milih tetap di Padang kan. Waktu itu kebetulan manajer kan Pak Ariandi Jahir kan. Dan gabunglah waktu itu Toyo pertama kali si Laju Adi sama Toyo. Itu putaran kedua nggak salah gabungnya. Nah kan juara untuk liga berikutnya masih main di PSP atau balik? Ini ya, waktu kita juara, saya dipanggil balik ke Semen Padang. Saya, Semen Padang merasa rugi melepas pemain. Saya Abdul Aziz sama Delpi bertiga kami. Mas Fes, Abdul Aziz, Delpi. Waktu itu pelatih Zulkarnain Pasaribu. Oke. Jadi ya balik lagi kami itu, inti lagi bertiga kami. Semen Padang. Dan memang kami memang nggak boleh gabung ke PSP sama manajemen. Baru sadar Semen Padang. Ternyata masih ada orang yang bertiga nih. Nah itulah PSP kan naik bagus waktu awalnya. Awal kompetisi itu bagus kan kiper dipanggil Sukron ya, gantikan saya. Ya. Sukron, itu Muspadli. Ya Muspadli. Itu Arijan Idrus dari Bengkulu kan ada dulu kan. Si Baktiar Juli dari itu PSP pertama ya waktu. Topik masih tetap, Anton masih tetap. Siapa lagi banyak tuh. Masuk lagi Endra M. Endra M. Tetap Laju Ardi sama Toyo yang tetap kan. Itu kan awal-awal kan melejit tuh PSP tuh. Kebetulan waktu pengurus PSP waktu Pak Jono ya. Pak Jono sama Yusman Kasim. Yusman Kasim. Itu menarik begitu kan. Dalam satu musim kompetisi 5 manajernya bergantian. Pak Suyono Perino, Yusman Kasim, Leonardi, Bang Sawir. Bang Sawir. Saya terakhir. Satu lagi Fafi Catering. Ya, Fafi Catering. Haji Zamzami. Ya. Jadi mungkin ini yang paling kalau dilihat tim-tim lain mungkin tidak pernah dalam satu kompetisi 5 manajernya. 5 manajernya untuk menghidupkan tim ini luar biasa. Tapi mendukung dia kita masa dari segi biaya jadi nggak putus kan waktu itu. Juara sudah, kemudian kembali. Jadi sejak kembali 93 itu berarti 97. 96 kan juara. Kembali 97. Berarti main kembali ke Semen Padang 97. Ya. Itu yang bertahan sampai ke 2000. Enggak, 97 masa era Bang Jel masih main sampai 98 99 ganti pelatih Bang Jen ya. Jen saya masih merangkap pemain sama merangkap pelatih kiper. Udah diangkat pelatih kiper sama Bang Jen. Zaman itu tahun 98 waktu masuk Elie Boy, Errol. Iya. Jadi di zaman itu Purwanto ada kan? Kusdianto, Niko. Niko waktu itu baru masuk ya. Yang malah yang manggil Niko itu Bang Jen. Bang Jen Warden dari Medan. Yang senior yang boleh dikatakan senior mungkin. Iya. Sama Maskur, Abdal ya. Abdal. Zaman Bang Jen yang kedua masuk tapi nggak pernah main. Karena ada Errol ya. Posisinya. Welly lah yang mesti. Tapi Welly pun nggak juga. Welly zaman Bang Jen nggak main lagi. Dia mundurkan diri. Itu setelah itu udah sampai pergantian lagi sampai
Pak Suarman kan. Ya. Ah. Jadi ketika di berstatus apa pelatih kiper merangkap pemain itu ada sempat turun Mas? Ada di turnamen. Oh di turnamen. Kita dulu sering kan ada turnamen di Medan kan. Ya, ya. Ah. Di kompetisi nggak? Kompetisi nggak ada. Karena kan udah Cijol sama Mosir berganti-gantian ini. Ya. Sama-sama bagus waktu itu ya. Ya. Kalau main di kandang lebih banyak Zulkarnain, kalau main di luar sering si Samosir. Ya. Zaman itu ya. Zaman itu. Tapi waktu mereka masuk 2002 semifinal itu umumnya Zulkarnain yang main terus dari kompetisi dari awal ya. Karena waktu itu tanggungnya di backnya kita ada juga siapa kan, Toyo sama Tenggelandang Laju Ardi siapa satu lagi yang Kamerun, dari Kamerun. Jang Sandai, Oh, Jang Sandai. Jang Sandai. Ya, ya. Tuh. Oke, Mas, kalau misalnya posisi masa lalu Mas itu, masa produktif, masa golden itu, di hari ini misalnya, kira-kira Mas, kalau ada orang minta mau tim yang mana Mas pilih dari tim Liga 1 yang ada sekarang? Saya tetap Semen Padang. Semen Padang anjlok Mas. Ya, saya tetap Semen Padang. Tapi timnya hasilnya masih buruk. Ya kita nggak tahu, kita kan harus. Besok kalau buruk lagi degradasi. Tetap. Rusak nama terus nama Ingat ini. siapa? Buffon. Sampai divisi yang terakhir dia kan kena judi dulu kan. Ya. Kan diturunkan Juventus sampai Liga berapa? 3 atau 2 dia kan. Tetap setia dia kan sampai dinaikkannya lagi. Oke. Kenapa begitu setia? Nah, ya kita dari satu ya kehidupan kita itu nggak lepas dari Semen Padang lah. Ya, ya. Padang yang banyak berjasa sama kita. Ya. Jadi itu bagian dari balas budi kita Ya. untuk tim. Minimal untuk timnya. Ya. Oke Mas. Lalu mungkin yang terakhir Mas. Kondisi pemain hari ini. Plus minus pemain hari ini. Minimal di sisi penjaga gawang. Posisi Mas. Kalau putaran pertama yang saya lihat, memang kita kelemahan satu penjaga gawang ya. Kan udah berganti-ganti, mereka tetap begitu juga ya. Yang putaran kedua, ini mungkin paling bagus lah saya temukan kiper ini, yang Arthur apa? Nama Arthur. Nah, saya kenal lihat langsung dari dasar tangkap dari semuanya lengkap ya sebagai penjaga gawang profesional ya. Nah di musim kemarin putaran pertama pemain penjaga gawang itu setiap main ganti. Iya, ada pergantian lah. Itu sudah sejak dia datang. Ya kalau saya ini takutnya saya kalau enggak Semen Padang masih bertahan, enggak cepat-cepat menahan kiper ini, dia bisa dipanggil tim-tim lebih hebat ini. Ya. Karena sebenarnya lengkap lah kalau dibilang. Lengkap, ya? Dari tangkapannya, dari lemparannya, dari tendangannya pandangannya, potong-potong bolanya bagus. Nah, interceptnya bagus. Nah. Sebagus Krisnawandi. Oh, ya. Sejauh lah. Kalau secara umum Mas, untuk penjaga gawang secara nasional yang Mas lihat, kira-kira apa yang perlu dibenahi? Kalau kita lihat yang tim nasional ya, penjaga gawang sekarang ini saya lihat masih rata-rata ya. Yang masih menonjol itu mungkin si yang dari Persebaya. Fernando. Nah, tapi dia pun di kompetisi sering buat blunder. Tapi mungkin penilaian Sintayong mungkin beda ya sama mungkin ada hal yang lain yang dan satu saya penilaian juga saya sebenarnya favorit sini kiper Bali yang Nadeo. Kita dari segi postur bagus ya. Tapi dia juga sering blunder. Itu sebenarnya awal-awalnya dia bagus ya. Iya. Malah dia awal-awalnya kan inti dia di Sintayong tuh kan. Terus setelah itu kan agak menurun. Jadi di liga dia juga beberapa kali dapat kartu. Itu kayak dulu kan kayak kiper lama kan bertahan di tim nasional lama ya. Kayak dulu kan Ediarto lama, Benny Van Boekelen, Ponirin. Kalau sekarang saya lihat sebentar main nasional agak 5 pertandingan itu udah turun lagi kan. Kalau dulu kan bisa sampai lama. Banyak kayak Lisandro Harjo kan lama kan. Kan tuh. Itulah di klub pun mereka bertahan sampai inti lama gitu kan, bertahan. Mas pernah dipanggil timnas Mas? Pernah waktu awal di Semen Padang tahun 87. Tahun 87.
Langsung Ya, 87 panggil usia 23. Saya 3. Waktu itu pertama sendiri. Kiper waktu itu Lisjanto, ada yang dari Makassar, terus dari Persebaya. Tapi saya waktu itu tidak lutut main di Makassar. Oh, Akhirnya waktu itu kebetulan pelatihnya kan Pak Suatman. timnas ya? Enggak, Belum. belum masih dipanggil. Oh, sudah. Udah dipanggil, waktu main di Makassar, lutut saya kena. Jadi waktu itu kebetulan pelatihnya kan Pak Suatman. Ya. Saya nggak diberangkatkan, digantikan dengan Welly sama Delpi. Oh, Willy Sama Delvi. tapi pun dua-dua akhirnya mereka pun tidak, maksudnya kan nggak terpilih untuk berikutnya kan. Ya, kalau Willy juga pernah bercerita ketika dia berangkat juga katanya. Ya, Orang berangkat ke Thailand, dia berangkat ke kampung halamannya di kayu tanam. ya, waktu itu panggil sama Delpi dia. Ya, sembunyi dia di kayu tanam itu. Tapi nggak tahu ya, heran kita di PSSI ini, kita kalau udah main di Semen Padang rata-rata nggak dipanggil PSSI. Kenapa? Kayak Buyung Ismo pindah ke Semen Padang. Akhirnya nggak pernah dipanggil tim nasional. Topi Yunus gitu juga, waktu di Pusri dipanggil nasional kan. Itu pindah Semen Padang nggak dipanggil lagi. Sama Kusdianto, pemain terbaik junior kan Asia kan. Nah, pindah ke Semen Padang nggak dipanggil lagi. Kecuali Errol Eli udah pindah ke PSPS yang Persija kan. Nah, baru dipanggil mereka kan. Oke Mas Des, terima kasih banyak Mas. Ya. Bersama Federasi Ya. ini pembicara kalau cerita sepak bola, apalagi pengalaman beliau, mungkin butuh waktu panjang kita. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan cerita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.